Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marcelina. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah statistika yang berjudul Mengenal Statistika Deskriptif. Saya akan membahas tentang min, median, dan modus. Di sini saya dengan teman saya Fadila Muhammad Aziz Triadi dengan NPM 101202600 dan saya sendiri Lina Marcelina dengan NPM 101202997. Kita dari kelas S1 STIS Tembi Bandung, jurusan manajemen. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah statistika. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu dong statistika itu apa. Ya, statistika itu merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategori yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Lalu di sini ada statistika deskriptif, cabang dari statistika yang berhubungan dengan penggambaran sehingga data dapat lebih mudah dipahami melalui angka, gambar, atau grafik, meliputi mean atau min, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang paling banyak muncul dalam data. Juga membahas tentang ukuran penyebaran data yang meliputi nilai varian, deviasi standar atau nilai penyimpangan data, range atau nilai maksimum, nilai minimum. Data bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket maupun dokumentasi. Namun yang kita bahas di sini adalah mean, median, dan modus. Metode dasar dalam statistika deskriptif. Ada dua macam metode dasar di dalam statistik deskriptif, antara lain numerik dan grafis. 1. Pendekatan numerik bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Sebagai contoh, mean dan standar deviasi. Statistik ini akan memberikan informasi mengenai rata-rata serta informasi rinci mengenai distribusi data. Yang kedua itu metode grafis lebih sesuai dibandingkan dengan metode numerik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Di lain pihak, pendekatan numerik lebih tepat serta objektif. Dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Maka dari itu, sangatlah bijaksana jika kita memakai kedua metode tersebut secara bersamaan. Lalu di sini ada min. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah secara matematis. Rumusnya adalah X sama dengan stigma X1 per N, di mana X itu adalah nilai rata-rata, X1 itu adalah nilai data ke-1, N itu banyaknya data. Rumus di atas merupakan rumus menentukan min atau nilai rata-rata pada data tunggal. Lalu ada rumus min data kelompok. Rumus min untuk data kelompok dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan stigma FI dikali XI per stigma FI. Yang dimana X itu adalah nilai rata-rata, XI itu adalah nilai tengah kelompok data pertama, FI itu frekuensi kelompok data pertama. Ini adalah contoh soal min atau mean. Soalnya, hitung mean dari data berikut ini, 2,3,3,4. Nah, diketahui ya X-nya itu 2, X2-nya itu 3, X3-nya itu 3, X4-nya itu 4. Ini ya X itu nilai. N itu sama dengan 4. N itu adalah banyaknya data. Ini datanya ada 4. 1,
2, 3, 4. Nah, jawaban dan pembahasannya. Ditanyanya X. Jawabannya, ini kita pakai rumus X sama dengan stigma XI per N sama dengan X itu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. 12 bagi 4 berarti ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Lalu contoh soal berikutnya, hitunglah mean dari data kelompok berikut ini. Ya, ini tinggi badannya, ini titik tengahnya atau XI, ini frekuensi atau FI, ini XI FI kali FI. Ini tuh hasil dari ini dikali ini. Ya, langkah pertama tentukan dulu ini frekuensi FI-nya. Ini rumusnya. 5 ditambah, ini ditambahin semuanya, 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 sama dengan 30. Lalu langkah kedua tentukan FI kali XI-nya. Ini. Tambahin juga 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730. Hasilnya segini. 4990. Lalu langkah ketiganya masukkan rumus ini. Segini. Maka mean dari data kelompok di atas adalah 166,33. Sekarang ada median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Di sini ada rumus median. Rumus median yang pertama yaitu median data tunggal. Misalkan banyaknya data N, jika N ganjil, maka median ditentukan dengan, nah ini rumusnya untuk mencari data tunggal. Median sama dengan X N per 2. Kemudian jika banyaknya data genap, maka rumusnya ini. Median sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Dan ini ada rumus median data kelompok. Di mana penjelasannya itu med sama dengan median, ini. TB sama dengan tepi bawah kelas median, ini. N banyaknya data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, dan K ini panjang kelas. Jadi, ini itu urutan-urutan yang tadi ada di atas di dalam rumusnya. Kita lanjut. Sekarang ada contoh soal median. Yang soalnya yaitu hitung median dari data berikut, yaitu 9, 1, 3, 7, 5. Jawabannya begini. Langkah pertama, urutkan data 9, 1, 3, 7, 5 dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi begini. Dari angka 9, 1, 3, 7, 5 itu menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi diurutin dari yang paling kecil. Lalu langkah keduanya itu masukkan rumus M sama dengan X dalam kurung N tambah 1 per 2. Lanjut. Kalau udah masukin rumus, kita lanjut ke sini. X sama dengan 5 tambah 1 per 2. Sama dengan X 6 per 2. Sama dengan hasilnya X3. Jadi, maka median pada di atas terletak pada X3, yaitu 5. X3 itu ini 5. Jadi, mediannya itu 5. Kita lanjut. Sekarang ada modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Adapun cara menghitung modus adalah dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Di sini ada rumus modus data kelompok, di mana rumusnya itu MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 atau D1 tambah D2 dalam kurung tutup K.
Penjelasannya itu yaitu MO itu adalah modus data kelompok, TB itu tepi bawah kelas modus, D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Dan D2 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. K itu sama dengan panjang kelas. Lanjut ke contoh soal modus. Soal modus data tunggal. Jadi kita ngambil soal modus data tunggal dulu. Soalnya itu seperti ini. Carilah nilai modus dari data berikut. 2, 5, 5, 7, 7, 6. Jawabannya seperti ini. Langkah pertama itu urutkan. Urutkan datanya itu 2, 5, 5, 7, 7, 6. Menjadi 2, 5, 5, 6, 7, 7. Jadi kita ngurut berurut. Dari 2, terus udah 2, 5, 6, 7. Maka kita akan menemukan dua buah modus, yaitu 5 dan 7, karena muncul sebanyak 2 kali. Jadi, angka 5 ini muncul 2 kali, angka 7 ini muncul 2 kali. Itu yang paling banyak. Modus dari data di atas ialah 5 dan 7. Hal ini disebut bimodal, karena memiliki dua modus. Jadi, yang memiliki lebih dari satu modus itu, kayak ini contohnya 2 kali, dua modus yang paling banyak itu, yaitu disebut bimodal ya. Sekarang ada soal modus data kelompok. Soalnya itu, carilah modus dari data interval di bawah ini. Berikut ini adalah tabel hasil panen jagung di desa Mangunsuman. Nilainya itu ada 30-34, yang frekuensinya ada 3, 35-49, yang frekuensinya 5, 40-44, yang frekuensinya 10, 45-59, yang frekuensinya 11, dan 50-54, yaitu frekuensinya 8. Gimana cara nyarinya? Nah, pertama, modus berada di interval 45 sampai 9 karena frekuensinya paling banyak ya. 45 9 ini, nah ini. Karena ini modus ininya paling banyak. Yang 45 9 ini. Nah, maka langkah kedua itu masukin rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah dalam kurung FI FA F di FI per FI tambah F2 dalam kurung P. Kita lanjutnya MO sama dengan TB. Nah, lanjutin lagi yang tadi. Nah, ini TB-nya itu 45 dikurangi 0,5 ditambah 12 dikurangi 8 per 12 dikurangi 8 ditambah 12 dikurangi 6 kali 5. Modusnya 44,5, jadi 44,5 itu 45 dikurangi 0,5 ya. Ditambah 4. 4 itu hasil dari 12 dikurangi 8. Dan ini 4 ditambah 6 itu hasil dari ini. 12 dikurangi 8, 4. 12 dikurangi 6, 6. Nah, jadi ini turunin lagi yang 5-nya. Nah, hasil akhirnya 44,5 ditambah 2 sama dengan 46,5. Jadi hasilnya tuh ini, 46,5. Jadi jawabannya itu modus dalam tabel interval di atas ialah 46,5. Kita lanjut lagi. Mungkin sekian presentasi dari saya dan Lina. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berucap, karena kita juga berdua masih dalam tahap pembelajaran, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.